Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel YouTube Mamet Brothers. Kita tetap kembali ya guys ya. Kita menjawab tudingan miring pada Bank Syariah. Kemarin kita sudah masuk ke bab yang pertama, yaitu syariah dan konven sama saja kritikannya itu. Ternyata jawabannya tidak sama ya. Kalau orang ngomong beda istilah itu penting, maka berbeda. Yang kedua ini adalah bank syariah tidak ada yang syar'i. Untuk kritikannya, tidak ada bank syariah di Indonesia yang benar-benar dan sungguh-sungguh syar'i. Itu kritikannya. Mari kita baca buku ini dan kita telah bersama sambil kita pelajari bersama ya. Siapa yang layak menentukan syar'i atau tidak syar'inya suatu transaksi? Ya jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa wakil Allah di muka bumi ini dalam menentukan syar'i atau tidak syar'inya suatu persoalan dalam hidup keseharian? Ialah ulil amri. Itu kata Al-Quran. Urutannya yang ditaati menurut Al-Quran itu adalah Allah, Rasulullah, dan ulil amri yang terakhir. Siapakah yang layak menafsirkan dalil nas Al-Quran dan hadis? Nah tadi itu jawabannya ulil amri. Ulil amri di antara kalian, kata Allah dalam Al-Quran. Siapakah ulil amri? Cek tafsir. Tafsir Ibnu Abbas. Saya ambil mewakili tafsir lainnya ya, bahwa ulil amri dipilah menjadi dua, yakni ulama dan umaro. Urusan keseharian fikih atau urusan dalil nakli dan akli itu di ranah ulama. Urusan duniawi dan dalil akli merupakan ranah umaro. Nah, yang jadi pertanyaannya, ulama atau umaro yang mana? Yaitu yang ulama dewan atau umaro dewan. Bukan ulama dewean, bukan umaro dewean. Jadi ulil amri itu terdiri ulama dewan dan umaro dewan. Emang ada umaro dewean? Di Indonesia ini ada loh yang jelas bilang tidak mengakui negara dan memproklamirkan diri sebagai amir. Mari ikut logika umaro dewan. Berarti umaro dewan itu negara kesatuan Republik Indonesia dan perangkatnya ya? Persis tepat sekali. Ulama dewan itu siapa? Ulama yang ada dalam dewan. Kalau di Indonesia yang ada Majelis Ulama Indonesia MUI. Untuk urusan muamalah ya ada Dewan Syariah Nasional MUI, yaitu DSN MUI. Siapa saja ulama yang ada di DSN MUI? Ada Kiai Haji, ada Ustadz, Profesor, Doktor, LC, MA, MH, AK, CPA, MN, MIC, MH, MHUM, MAG, PhD, MSc, dan gelar lainnya. Ada Hafiz, ada Hafizah, ahli fikih klasik, ahli ekonomi syariah, ahli akuntansi, ahli fikih ibadah, ahli usul fikih, ahli qawaid fikih, ahli fikih muamalah klasik, ahli akuntansi, ahli falak, ahli riset, ahli ilmu kontemporer, ahli regulasi, ahli bahasa, ahli tarik, ahli hukum positif, ahli praktik, ahli keuangan, juama, representasi ormas seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lainnya. Ngumpul jadi satu. Itu ulama dewan. Catat, semua kalian itu cukup hayal dimiliki oleh satu orang. Itu semua hanya ada dalam dewan seperti MUI. Apakah sanad keilmuan sampai Rasulullah? Ya, terlalu banyak ulama di Indonesia ini yang sanadnya jelas ke Rasulullah. Di kampung sangat banyak, di DSN MUI banyak, cuma beliau-beliau tidak sempat aktif di sosial media. Jadi sebenarnya apakah bank syariah sudah syar'i? Sudah. Konsepnya sudah, prosedurnya sudah, praktiknya awasi saja. Apakah bank syariah sudah sesuai syariah? Buktinya, mana buktinya? Buktinya ya ketika ada bank syariah beroperasi, maka pasti sudah mengantongi izin usaha dan izin produk syariah. Sudah mendapatkan validasi dan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah, DPS, DSN, MUI di setiap prosedurnya. Siapa itu DPS, DSN, MUI? Gampangnya, DPS, DSN, MUI adalah kepanjangan tangan dari DSN MUI.
di setiap bank syariah untuk mengawasi bank syariah. Jumlahnya biasanya 2 orang. Sedikit banget DPS-nya cuma 2 orang. Apa bisa mengawasi seluruh cabang di Indonesia? DPS sedikit, tapi pasukan auditornya pasti akan ada di setiap cabang. Pengalaman saya jadi praktisi, kata penulis ya, saya juga praktisi sekarang. Setiap auditor itu bertanggung jawab melakukan audit dengan lebih dari 3.000 item audit. Audit operasionalnya dan bisnis. Audit atas pelaksanaan SOP otomatis audit kesyariahan. Representasi kesyariahan kan ada di SOP, Standard Operation Procedure. Jadi, DPS melakukan pengawasan disupport oleh auditor di setiap cabang. Gimana jika ada perselisihan pendapat di kalangan ulil amri? Kembali kepada Al-Quran Hadis versi tafsiran ulama Dewan. Jadi, apakah bank syariah benar-benar sudah syar'i? Sudah. Dari sisi konsep sudah, dari prosedur sudah. Nih, ada dari penulis ya, Ifam Coach. Bank yang syar'i adalah bank yang sudah memenuhi rukun dan syarat transaksi syariah. Kok banyak praktisinya yang tidak sesuai syariah? Praktiknya yang menyimpang. Berarti Anda otomatis setuju bahwa prosedur sudah benar. Kalau begitu ya, berarti praktisi atau dan nasabahnya yang menyimpang, bukan bank syariahnya. Solusinya ya silahkan ajarin praktisi atau dan nasabahnya yang menyimpang itu agar paham dan taat prosedur. Kalau nggak mampu ngajarin, diamlah, kata hadis sahih. Kok jadi nyalahin praktisi atau nasabah? Loh, kan tadi yang dituduh praktiknya tidak sesuai syariah. Berarti itu bukan lagi di sisi prosedurnya, tapi di sisi praktisinya atau nasabahnya. Di sisi orang yang berpraktik. Kok jadi kita yang diminta ngajarin gitu ya? Katanya pasti seperti itu. Kok jadi kita yang minta ngajarin? Loh, kan Anda yang ngerasa melihat menyimpangnya kan? Anda yang menuduh adanya kemungkaran kan? Maka tugas Anda yang benerin. Di sini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah. Nih, untuk Arabnya bisa dibaca ya ketika membeli buku ini. Untuk artinya saya coba bacakan. Orang yang melihat kemungkaran, yang beneran kemungkaran di antara kalian, maka tugas orang yang melihatnya lah untuk benerin pakai power. Ya, kekuasaan, kemampuan, aksi nyata, sistemik syariah, legal formal. Jika nggak mampu benerin pakai power, maka benerin pakai lisan dan atau tulisan. Jika nggak mampu benerin pakai lisan, maka benerin pakai hati. Diam, cukup ingkari dan doakan. Meski itulah selemah-lemahnya iman. Jadi pengkritik harus benerin. Absolutely yes. Kalau pengkritiknya nggak mampu benerin, kalau nggak mampu ngasih solusi, mending ngerjain aktivitas lain saja. Nggak perlu repot-repot mengkritik. Itu jika paham dan taat apa kata hadis tentang ketika kita melihat kemungkaran. Kalau ulama dewan yang salah, silahkan Anda gantikan ulama dewan itu. Atau audiensi aja dengan ulama dewan. Sampaikan bagian mana yang salah. Sampaikan solusinya, positif, konstruktif. Jika tidak mampu melakukan kedua hal itu, maka diam adalah masih kategori punya iman. Kalau nggak paham seluk-beluk bank syariah, ya mending nulis tema lain. Apalagi jika niatan Anda sengaja ingin mengkritik. Pahami dulu konsepnya sebelum mengkritik. Pahami dulu konsepnya sebelum mengkritik. Pengkritik itu harus tanggung jawab. Benerin yang beneran salah jika mampu. Bukan tugas orang lain. Jika nggak mampu benerin yang salah, diam sajalah. Ifam Coach ya, itu penulis. Coachnya penulis. Jadi, simpulannya ya teman-teman, bank syariah sudah syar'i menurut ulama dewan. Bukan menurut ulama dewean. Bukan menurut akal dewean. Bank syariah sudah sesuai syariah. Dari sisi konsep dan prosedur. Jika praktiknya salah, tugas yang melihat kesalahan praktik bank syariah adalah ngajarin praktisi atau nasabah yang salah praktik itu agar paham dan taat praktik. Jika nggak mampu ngajarin atau benerin yang salah, maka diamlah agar masih masuk kategori punya iman. Walau lemah, masih punya iman. Jadi teman-teman, bank syariah itu sudah sangat syar'i.
Dari konsepnya sudah syar'i, dari prosedurnya juga sudah syar'i. Praktiknya kita lihat di lapangan. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita sudah selesai. Ini lanjutnya ya. Di bab ketiga nanti tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Katanya seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, tetap like, subscribe, comment, and share ya sebanyak-banyaknya agar saya nih, Muhammad Brother bisa lebih terus berkarya dalam YouTube ini. Mari kita dukung Bank Syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.